Bercerita tentang Yuri Honjo, seorang siswi SMA yang tidak sengaja kedampar ke sebuah dunia misterius. Di tempat barunya, ia hanya melihat gedung yang tinggi dan jembatan gantung. Namun Yuri tidak mengetahui bahwa dunia ini lebih mengerikan dari kelihatannya, sebab dunia tersebut terdapat pembunuh bertopeng yang sangat mengerikan. Para pengguna topeng itu memiliki tujuan untuk membasmi setiap manusia yang ada. Untuk itu Yuri mencoba bertahan hidup, namun ia sial harus berhadapan dengan para pembunuh itu. Suatu hari saat di sekolah, Yuri melihat hal aneh, ada gedung yang tinggi sekali. Secara tiba-tiba ia langsung berpindah dunia. Karena panik, Yuri mencoba menelpon kedua orang tuanya, namun nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Tidak mau menyerah di situ, Yuri mencoba menelpon kakaknya, dan ternyata berhasil. Kakaknya yang bernama Rika ternyata sama seperti Yuri berada di tempat aneh itu. Rika udah mencoba eksplor tempat tersebut, semua tangga menuju ke bawah semuanya telah ditutup. Gedung satu dan gedung yang lainnya hanya terhubung melalui jembatan gantung yang di sana. Dari kejauhan Yuri melihat seorang wanita yang dikejar oleh orang bertopeng. Tujuan dari orang bertopeng itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk membuat orang kena mental dan memutuskan untuk bundir. Yuri dan Rika membuat kesepakatan akan bertemu di gedung yang paling tinggi di sana. Tapi tiba-tiba Yuri diserang oleh orang bertopeng. Untungnya serangannya tidak mengenai Yuri, namun HP dari Yuri dihancurkan orang bertopeng itu dan dibuang begitu saja. Yuri pun memutuskan untuk kabur melewati jembatan itu dan Yuri kesulitan melewatinya karena jembatan tersebut selalu bergoyang-goyang. Yuri terus dikejar oleh orang bertopeng itu. Karena tekad yang tinggi, Yuri tidak mau mati di situ. Yuri berhasil melewati jembatan itu. Namun ia berhasil ditangkap dan dijatuhkan. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Yuri pasrah dengan keadaan itu. Beruntungnya ada dua orang berseragam muncul yang langsung menghabisi orang bertopeng tersebut. Yuri pun merasa bersyukur ada orang lain di sini dan ia tidak sendirian. Tetapi rekan dari orang itu entah kenapa dia malah mendorong temannya sendiri. Dasar bodoh. Tentu Yuri terkejut dengan hal tersebut. Ternyata orang itu udah mengalami kegilaan selama berada di tempat aneh ini. Dengan menggunakan pedang dari orang bertopeng tadi, dia menyuruh Yuri untuk nurut dengannya dan disuruh untuk melepaskan bajunya. Sebab tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Yuri terpaksa menurut dengan dia. Namun secara mengejutkan, dari kejauhan sniper Kamen menembak pria itu. Seketika orang itu langsung tepar begitu saja. Mengambil kesempatan itu, Yuri langsung lari bersembunyi menghindari tembakan sniper Kamen. Sebelum pergi, Yuri mengambil senjata orang itu, lalu membakarnya sebagai bentuk tekadnya. Dan ia langsung kabur dari tempat itu. Entah kenapa, sniper Kamen memiliki foto Yuri di tangannya. Baru aja kabur dari musibah, Yuri bertemu kembali dengan orang bertopeng. Yuri pun tidak punya pilihan lain, harus berhadapan dengan dia. Wanita topeng itu langsung memasang kuda-kuda dengan cepat melesat ke gedung tempat Yuri berada. Tanpa basa-basi, wanita topeng itu langsung menyerang Yuri. Untungnya serangan tidak kena. Yuri pun mencoba menyerang, tapi semua tembakannya tidak kena sama sekali. Karena wanita topeng itu tidak membunuh Yuri, melainkan untuk membuatnya kena mental. Yuri pun belaga akan bundir dari situ. Ketika wanita topeng itu meriksa keadaan Yuri, Yuri langsung mengambil kesempatan itu untuk menghabisi wanita topeng tersebut. Yuri pun kembali ke atas dan terlihat wanita topeng itu topengnya mengalami kerusakan dan juga wanita topeng tersebut bisa berkomunikasi dengan Yuri. Dia menyuruh Yuri untuk jangan mendekatinya karena nantinya Yuri bisa terbunuh. Sebab wanita tersebut otaknya masih dikendalikan oleh topeng itu. Sebelum wanita topeng itu diperintahkan untuk menyelesaikan hidupnya, dia menyuruh Yuri untuk jangan pernah melihat di balik topeng jika menemukannya. Karena kejadian tersebut, sekarang Yuri tahu kalau orang bertopeng itu bukanlah monster, melainkan manusia yang dikendalikan oleh topeng tersebut. Dan musuh sebenarnya adalah di balik perintah itu. Lalu Yuri melihat sebuah tas yang isinya perlengkapan seperti makanan dan senjata. Dengan membawa perlengkapan itu, Yuri ingin pergi ke gedung sebelah. Di tengah jembatan, Yuri dikejutkan ada helikopter melintas tepat di kepalanya. Karena angin dari helikopter itu membuat salah satu penahan jembatannya putus. Tentunya Yuri langsung kaget berusaha bertahan dengan memegang tali jembatan. Dengan usahanya menggunakan sebuah senjata, Yuri berhasil mengimbangi jembatan itu dan selamat. Saat di dalam gedung, Yuri melihat seorang wanita yang udah tidak ada dan di sakunya terdapat sebuah kertas. Isi pesan dari kertas itu tertulis layanan helikopter yang ingin keluar dari tempat itu atau turun, silakan pergi ke helipad yang ada di sana. Namun hanya satu orang yang dapat menggunakannya. Tapi tiba-tiba Yuri mendengar suara tembakan dari depan sana. Suara tersebut dari wanita yang lagi memojokkan seorang pria. Yuri pun menjatuhkan tembakan wanita itu dengan cara menembaknya, dan ia mencoba mengajaknya bicara. Namun wanita itu malah tersenyum dan menghabisi pria itu sampai selesai. Yuri merasa gemeteran tidak berani menghabisi sesama manusia. Wanita yang bernama Maiko Nise mengajak duel Yuri untuk merebutkan helikopter yang ada di sana. Namun Yuri menangis tidak sanggup dengan situasi itu. Melihat Yuri tidak berniat untuk keluar dari dunia misterius ini, Nise setuju untuk menghentikan pertengkaran ini. Secara mengejutkan, muncul sniper Kamen yang langsung menembak Nise.
Untungnya dengan sangat sigap Yuri menyelamatkannya. Nisa merasa heran dengan Yuri, padahal sebelumnya ia menangis dan ketakutan. Namun saat berhadapan dengan orang bertopeng, ia berani dan sangat kuat. Karena situasinya sangat tidak menguntungkan, Nisa punya rencana mengajak Yuri pergi ke atas. Sniper Kamen pun mengejar mereka, namun tiba-tiba granat jatuh tepat di bawah kakinya, yang membuat ledakan yang begitu keras. Menganggap Sniper Kamen udah mati, dia berdua langsung turun untuk melihat situasinya. Terlihat Sniper Kamen udah tidak ada di situ, dan mereka menganggap telah terpental jatuh. Entah kenapa setelah Yuri melihat topi dari Sniper Kamen membuat Yuri teringat dengan kakaknya. Lalu saat asik mengobrol, dia berdua mendengar suara helikopter yang akan lepas landas. Ia pun langsung bergegas menuju helikopter itu. Dari balik dinding terlihat Sniper Kamen yang kesakitan menerima ledakan tadi. Topeng sebelah wajahnya telah mengalami keretakan, sedangkan Yuri dan Nise yang udah sampai di atas. Ternyata helikopter tersebut udah lepas landas dan dia berdua sangat telat. Tidak terima dengan hal itu, Yuri mencoba memanggilnya dan menembakinya. Helikopter itu pun kembali dan tidak terima apa yang Yuri buat. Orang bertopeng yang ada di dalam langsung membalas tembakan Yuri dan pergi begitu saja. Yuri membuat tekadnya untuk mengumpulkan sebuah rekan untuk membajak helikopter tersebut suatu hari nanti, karena Yuri menganggap helikopter itu adalah kelemahan dari dunia misterius ini. Di sisi lain, Sniper Kamen bisa melepaskan topengnya karena disebabkan ada keretakan di topengnya. Sekarang Sniper Kamen telah mampu mengendalikan pikirannya walaupun cuma sedikit. Dia pun mengingat tentang Yuri dan Rika, namun Sniper Kamen berpapasan dengan salah satu orang bertopeng, dan pertarungan pun terjadi. Saat sadar, Nise udah tidak ada di situ. Yuri pun menggunakan sepatu yang udah disiapkan oleh Nise. Saat melihat di jendela, Yuri melihat orang bertopeng yang tersenyum melihat Yuri. Tentu Yuri panik memutuskan untuk meninggalkan gedung itu. Tapi ia terkejut melihat jembatan yang begitu gelap sekali. Sedangkan Nise yang baru saja balik dari WC merasa heran Yuri udah tidak ada di situ. Padahal baru ditinggal sebentar. Kembali ke Yuri yang kembali terkejut orang bertopeng udah ada di belakangnya. Tapi bukan hanya satu, melainkan tiga sekaligus. Yuri pun memutuskan untuk segera kabur, dan salah satu dari mereka tergelincir jatuh terkena jebakan dari Yuri. Namun dua di antaranya tetap mengejar Yuri sampai ke gedung sebelah. Karena udah mentok tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Yuri pun panik. Untungnya Nisa datang tepat waktu dan menembak salah satu dari mereka. Tapi peluru pistolnya malah habis. Mengambil kesempatan itu, orang bertopeng yang tersisa langsung mengajar Nise. Namun itu semua udah direncanakan Nise, supaya Yuri bisa menembak orang bertopeng itu dari belakang. Yuri melepaskan topeng dari orang itu dan mencoba bertanya apakah yang terjadi saat seorang melihat di balik topeng ini. Katanya saat melihat akan merasa mirip sebuah mimpi dan akan terus menuruti perintah walaupun mencoba melawan, dan juga walaupun topeng itu udah berhasil dilepas untuk kembali normal akan mustahil karena otaknya udah diratas. Orang itu pun diperintahkan untuk menyelesaikan hidupnya sendiri. Melihat Nisa menggunakan HP-nya, Yuri mencoba untuk merebutnya dan merasa senang ia akan bisa menelpon kakaknya. Saat teleponan, Yuri menceritakan semua yang terjadi kepada kakaknya. Rika pun menyuruh Yuri untuk segera menghabisi Nise, karena di dunia aneh ini tidak ada yang namanya rekan. Perkataan Rika itu hanya untuk mengetes tekad dari adiknya. Untuk rencana mereka, mereka akan mengumpulkan rekan untuk membajak helikopter itu. Sedangkan di tempat Rika dan kedua kawannya Takeda dan Okira terkejut tiba-tiba ada bola meriam melesat kencang melewati mereka. Dan Takeda terkena bola itu. Serangan tersebut dari orang bertopeng pemain baseball, karena orang bertopeng itu lebih kuat daripada yang lain. Rika dan Okira memutuskan untuk kabur. Namun pintu yang dia tuju buntu. Untungnya Okira tidak terjatuh ke bawah karena Rika langsung menyelamatkannya. Sebab tidak ada pilihan lain, dia berdua harus melawan orang bertopeng itu. Rika teringat momen pertama kalinya melawan orang bertopeng yang kuat, yaitu Sniper Kamen. Rika pun menantang orang bertopeng itu menyuruh segera melemparkan bola meriamnya. Rika akan memukul bola tersebut dengan menggunakan senjatanya. Namun lemparan orang bertopeng itu sangat kuat sekali, bahkan membuat Rika terdiam gemetaran. Okira langsung menembak lampu-lampu di sekitar. Seketika Rika memukul wajah topeng baseball itu, tapi dia berhasil mencengkeram wajah Rika. Dan dia berkata, kemampuan Rika itu masih mustahil untuk menjadi dewa di alam ini. Tentu Rika bingung apa yang dimaksud dengan perkataan dia. Okira dari belakang mengambil kesempatan itu untuk menembaknya sampai tumbang. Rika pun masih teringat dengan perkataan tadi apa maksudnya dengan alam ini dan menjadi dewa, dan dia berdua memutuskan pergi dari situ. Untungnya Rika dan Okira tidak masuk ke ruang yang ada di ler Kamen yang menunggu mereka. Lalu saat Sniper Kamen berjalan, tiba-tiba dia teringat dengan Rika, namun di hadapannya ada wanita yang menanyakan keadaan Sniper Kamen. Tentu ia langsung mengarahkan senjatanya dan menganggap wanita itu bodoh.
Tetapi perintah menyuruh Sniper Kamen untuk jangan menghabisi wanita itu, sebab wanita yang bernama Kwon Shinjaki udah mendekati tingkat dewa. どういうことだ。 Di pagi hari, Yuri didatangi bocah bertopeng yang mengantarkan persediaan makanan dan senjata. Sedangkan Sniper Kamen walaupun tidak mengerti apa maksud perintah itu, dia pun nurut aja. Setelahnya, karena Yuri tidur habis makan kekenyangan, Nisa yang mengangkat telepon dari Rika. Dalam telepon itu, dia membicarakan rencana yang akan mereka lakukan. Namun dari jarak jauh, terlihat orang bertopeng koki yang ingin menargetkan Nise. Lalu di tempat Sniper Kamen, Shinjaki mengajak Sniper Kamen untuk menjadi rekan. Namun ia menolak karena tidak ada kewajiban untuk hal itu. Tapi Sniper Kamen akan menemani Shinjaki untuk bertemu dengan orang yang cocok dijadikan rekan, yaitu Yuri dan Nise. Kembali ke Yuri dan Nise yang menuju ke gedung sebelah. Setelah mengejek Nise, Yuri malah lari duluan untuk masuk ke sana. Tapi Nise dikagetkan oleh koki bertopeng ketika dia melihat ke bawah gedung. Sentak Nise ditarik olehnya untuk menuju ke ruangan bawah. Sedangkan Yuri yang baru sadar di belakangnya tidak ada Nise, ia pun bingung. Lalu Nise belaga akan melakukan bundir untuk menipu topeng koki itu. Namun sayangnya topeng dari koki itu udah mengalami kerusakan. Jadi perintah dari pusat tidak akan ngaruh lagi. Nise pun tidak bisa melakukan apapun, akan pasrah dengan keadaan itu. Untungnya dari belakang Yuri datang tepat waktu dengan cara bergantung menggunakan bajunya diikat di kakinya. Beberapa tembakan pun dilontarkan oleh Yuri yang membuat topeng koki itu tumbang. Karena udah selesai, Yuri kembali ke atas untuk menyusul Nise ke dalam. Namun tiba-tiba topeng koki itu bangkit kembali. Mendapatkan motivasi dari Yuri sebelumnya membuat tekad Nise kembali dan segera menghabisi topeng koki itu. Lalu setelahnya Yuri ngasih tahu Nise kalau ada pemberitahuan sekutu untuk bekerja sama. Ya walaupun itu terlihat mencurigakan, Nise dan Yuri memutuskan untuk pergi ke sana. Di sisi lain, Shinjaki dan Sniper Kamen juga melihat pemberitahuan itu dan memutuskan untuk pergi ke sana juga. Saat menunggu Shinjaki mandi, Sniper Kamen nampak terkejut melihat tulisan kode dewa yang ada di HP Shinjaki. Yuri dan Nise yang udah sampai di lokasi bertemu dengan orang yang membuat poster itu. Namun itu semua udah sesuai dugaan adalah jebakan. Yuri langsung disetrum oleh mereka dan Nise berhasil ditangkap. Yuri yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya, wajah Yuri mau dipasang topeng itu oleh mereka. Tapi tiba-tiba muncul topeng pembalap yang langsung menghabisi mereka semua dengan sangat mudahnya. Pembalap itu pun menantang Yuri untuk bayuan. Yuri menyuruh Nise untuk lari segera mungkin dari tempat ini. Namun bukannya lari, Nise mengeluarkan topeng dari tasnya dan malah menggunakan di wajahnya. Ya tentu Yuri terkejut dengan hal tersebut. Nise langsung tertawa terbahak-bahak udah dikendalikan oleh topeng itu. Lalu topeng pembalap minta diberitahu oleh perintah apakah topeng dari Nise itu udah berfungsi dengan baik. Sistem perintah memberitahunya bahwa topeng yang digunakan Nise telah berfungsi. Dengan cepat Nise terbang ke Yuri, tetapi yang diserang oleh Nise malah topeng pembalap itu. Tidak terima dengan hal itu, topeng pembalap langsung memukul Nise dan berhasil menghancurkan topengnya. Nise memberitahu Yuri kalau semua ini udah sesuai rencana. Tentu topeng pembalap bertanya-tanya apa yang terjadi saat ini. Perintah ngasih tahu kalau topeng Nise berfungsi dengan baik. Namun Nise bisa melakukan kehendaknya sendiri. Sebab topeng yang Nise gunakan adalah topeng koki waktu itu yang udah mengalami kerusakan. Jadi Nise bisa mengendalikan dirinya dan plus mendapatkan kekuatan dari topeng tersebut. Nise dan topeng pembalap itu pun saling adu serangan di antara mereka berdua. Dengan bantuan Yuri memegang kakinya, Nise berhasil menyerangnya dan mengalahkannya. Setelah topeng dari pembalap itu dibuka, dia meminta Yuri dan Nise untuk mengakhiri dunia yang keji ini. Tiba-tiba muncul kakek bernama Tanabe yang ingin membicarakan sesuatu kepada Yuri dan Nise. Di situ juga Shinjaki dan Sniper Kamen udah sampai di situ dan ia menguping pembicaraan mereka. Tujuan Tanabe meminta Yuri dan Nise membantunya untuk mengalahkan seorang yang udah menghabisi rekan-rekannya. Orang itu bernama Kajuma yang memiliki kekuatan mendekati tingkat dewa. Dia juga bisa mengendalikan orang bertopeng. Yuri pun setuju dengan hal itu, mungkin bisa mendapatkan informasi tentang dunia misterius ini. Lalu Yuri dan Nise pun bertemu dengan Kajuma. Tanpa banyak basa-basi, orang bertopeng bawahannya yang bernama Ain langsung menyerang. Nise pun menahan serangan itu dan ia bertarung cukup sengit. Melihat kesempatan itu, Tanabe malah menyerang tanpa rencana. Ia alhasil membuat dia ketusuk. Melihat Ain udah kelelahan, Nise langsung segera menghabisinya. Namun itu semua adalah pancingan, yang dimana muncul lagi anak buah Kajuma yang menggunakan busur panah. Tetapi itu sia-sia karena Yuri udah menduga hal itu, dan Yuri segera menghabisinya. Dari jarak jauh Shinjaki yang melihat pertarungan itu langsung memotret gedung di sana dan mengeluarkan kekuatannya. Lalu tiba-tiba gedung yang dipotret Shinjaki meledak dengan kekuatan yang dahsyat.
Kajuma yang panik dengan kekuatan itu dan menyangka Yuri yang melakukannya. Yuri pun mengambil kesempatan tersebut untuk menakut-nakuti Kajuma supaya di antara mereka tidak ada yang saling bunuh. Kajuma pun langsung menyerah dan mohon ampun kepada Yuri. Karena Tanabe masih hidup, Yuri meminta Kajuma yang mantan dokter untuk segera menyembuhkannya. Sedangkan di sisi lain, Rika bertemu orang bertopeng yang dikendalikan oleh orang yang bernama Rikuya. Rika bertanya bagaimana caranya Rikuya bisa memiliki kekuatan itu. Katanya saat Rikuya sadar, dia menemukan topeng tanpa mulut dan memakainya. Dan seketika semua data masuk otaknya dan ada perintah terakhir, lalu tiba-tiba topengnya pecah. Sedangkan Yuri dan Ise yang mengecek keadaan Tanabe dan meminta Kajuma untuk menjaganya, karena Yuri dan Ise akan pergi mencari kakaknya. Tapi Yuri terkejut melihat air yang bersin yang bisa melepaskan topengnya. Lalu saat menuju ke sana, tiba-tiba Nisa melihat sosok dirinya yang menggunakan sebuah topeng. Nisa pun sangat lemas dan berusaha untuk menahannya, walaupun udah disuruh istirahat oleh Yuri. Sampai di dalam gedung, Yuri dan Nisa berhadapan dengan satu orang bertopeng. Nisa langsung segera menyerangnya. Saat serangan keduanya, Nisa berhasil kena tipu yang membuat ia berhasil kena serangan orang topeng itu dan terpental. Melihat itu, Yuri pun segera menyerang orang bertopeng itu, namun dia bersembunyi di bagian lemari buku itu. Tapi tiba-tiba orang bertopeng itu tumbang seketika oleh sniper Kamen. Yuri yang melihat sniper Kamen langsung menembaknya karena musuh tersebut sangat kuat. Yuri dan Nise memutuskan untuk lari dari situ. Ya, padahal tujuan sniper Kamen dan Shinjaki untuk mengajaknya bicara. Sniper Kamen pun bercerita saat pertama kalinya mematuhi sebuah perintah di sini. Ia langsung bertemu dengan Rika dan Rika seakan kenal dengan orang di balik topeng itu. Dan Rika berniat mencabut topengnya, namun Sniper Kamen berhasil menghindar. Dan Rika tidak sengaja menjatuhkan foto Yuri dan saat itulah pas topengnya rusak, Sniper Kamen mengetahui kalau Rika adalah teman dekatnya. Dia juga merasa heran pada dirinya kenapa ia bisa memakai topeng ini. Dan Sniper Kamen teringat kalau ada seseorang yang memakaikan topeng itu ke wajahnya. Saat berjalan, entah kenapa tiba-tiba Nisa terjatuh dan lemas. Muncul orang bertopeng yang mengambil kesempatan itu, namun Yuri langsung sigap menghabisinya. Nisa tubuhnya kehilangan kendali karena efek dari topeng itu. Karena dia tidak mau muncul perintah untuk menghabisi Yuri, Nisa segera akan melakukan bundir sebelum tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh perintah. Tapi Yuri tidak akan membiarkan itu, mungkin ada cara lain. Namun Nisa langsung dikendalikan oleh topeng itu yang menyuruh segera menghabisi Yuri. Tetapi Nisa berusaha mengambil kesadarannya lagi yang membuat ia pingsan. Lalu muncul dealer Kamen yang lagi patroli. Ia menyarankan Yuri untuk jangan melawannya. Nantinya perintah dari topeng dealer Kamen akan mendeteksi Yuri sebagai musuhnya. Yuri pun bertanya apa yang terjadi terhadap Nise saat ini. Intinya untuk menyelamatkannya satu-satunya cara Yuri harus menjadi calon dewa terlebih dahulu. Dan dealer Kamen ngasih tahu dalam 30 meter dari sini ada topeng tanpa mulut yang harus Yuri pakai untuk menjadi calon dewa. Namun saat Yuri udah menjadi calon dewa, Yuri akan dipaksa bertarung untuk menjadi dewa yang sempurna. Yuri pun segera pergi ke sana untuk mencari topeng itu. Sedangkan sniper Kame dan Shinjaki yang baru tiba di tempat gedung itu, dia melihat keadaan Nise yang sekarat. Kata Shinjaki, Nise telah mengalami hibernasi dan mungkin Shinjaki bisa memasuki pikiran Nise menggunakan kemampuannya lalu memanggilnya kembali dari kendali topeng itu dan menghentikan kondisi ini. Shinjaki pun langsung menggunakan kemampuannya memasuki ruang sadar Nise. Namun saat di dalam, Shinjaki dicekik oleh Nisa jahat. Dengan kekuatan Shinjaki, ia langsung menyuruh topeng itu segera menghentikan kondisi ini. Setelah itu Shinjaki pun sadar dan berhasil menyelamatkannya. Sedangkan Yuri yang lagi berjuang menemukan topeng itu melalui tangga yang tinggi. Tapi tiba-tiba muncul dari bawah orang bertopeng yang mengejar Yuri. Yuri pun panik karena senjatanya ketinggalan di tempat Nisa. Ia pun langsung bergegas kabur, namun Yuri berhasil kena tangkap. Karena perlawanan yang begitu keras, Yuri berhasil melawan injakan itu. Melihat topeng tanpa mulut ada di sampingnya, Yuri segera langsung memakai topeng itu tanpa ragu sedikit pun. Setelah sadar dari ruang alam sadarnya, orang bertopeng itu udah di depan Yuri dan mau menyerangnya. Namun pergerakan dari orang topeng itu melambat, mungkin itu adalah efek dari kekuatan calon dewa yang Yuri dapat. Dengan kekuatan barunya, Yuri bisa membuat orang bertopeng itu terhampas dengan sekali lemparan saja. Yuri pun terkejut dengan kekuatannya sendiri. Saat ingin kembali, Yuri ditelepon oleh Nisa yang memberitahunya kalau dia udah nggak apa-apa lagi. Di tempat lain, kelompok Rika akan bertemu Rikuya, tempat yang mereka janjikan. Namun dari atas gedung ada wanita bertopeng orang yang memasang topeng ke sniper Kamen yang bernama Yayoi Kusakabe. Dia langsung menyuruh topeng raket segera menyerang kelompok Rika. Gas air mata yang kesebar di tempat itu membuat kelompok Rika tidak bisa melakukan apapun. Topeng tombak pun mulai menyerang mengincar topeng biksu bawahan dari Rikuya. Namun serangan itu dihadang oleh Rika yang menggunakan kacamata.
Rika pun segera menyuruh Nagisa dan ayahnya yaitu Ajuma untuk segera pergi ke tempat Rikuya. Rika mulai bertarung, tapi tongkat senjatanya patah karena serangan orang bertopeng itu. Rika berusaha menahannya menggunakan tangannya sendiri, tapi tiba-tiba muncul orang bertopeng bangsawan salah satu anak buahnya, Rikuya. Kelompok Rika pun siap bertarung menghadapi kelompok Kusakabe. Musuh menggerakkan 3 orang bertopeng yang siap berhadapan dengan kelompok Rika. Namun kondisi Rika saat ini sangat lemas membuatnya terjatuh karena terlalu banyak kehilangan darah. Anak buah Rikuya berhasil mengalahkannya dan mencoba menahan musuh, tetapi muncul orang bertopeng kelima yaitu Otot Kamen yang ingin menyerang Rika. Biksu Kamen pun mencoba menghadangnya, namun sekali pukul Biksu Kamen tumbang seketika. Rika pun berhasil dibawa pergi oleh dia. Lalu salah satu dari kelompok Rika ngasih tahu Yuri kalau kakaknya berhasil ditangkap oleh musuh. Yuri pun sentak kesal setelah mendengarnya. Sedangkan Nisa yang ingin menjemput Yuri, tapi tiba-tiba dari arah belakang topeng pelontar menembak Nisa. Untungnya sniper Kamen menangkis serangan itu menggunakan pelurunya. Sniper Kamen pun mencoba menyerangnya, namun dengan mudah ditangkis menggunakan pisau oleh rekan orang bertopeng itu. Dari arah lain, Yuri tiba langsung menembak topeng pelontar itu, namun tembakannya belum berhasil menumbangkannya. Dan topeng pelontar melancarkan serangan lagi sekaligus 5 peluru. Dengan menggunakan kekuatan barunya, Yuri melihat semua peluru itu melambat dan Yuri langsung menangkis semua serangan itu. Sniper Kamen pun segera menghabisi topeng pelontar dengan sekali tembakan. Sentak Yuri terkejut kalau ada sniper Kamen di dekatnya. Dengan menggunakan kejeniusannya, sniper Kamen menembak orang bertopeng yang lagi bersembunyi dengan cara memanjat gedung. Saat ingin berterima kasih kepada Shinjaki, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di sekitar tubuh mereka sebagai sesama calon dewa. Karena tujuan Shinjaki sama dengan Yuri untuk mengakhiri dunia misterius ini, Shinjaki pun resmi bergabung dengan Yuri dan Nise. Sedangkan Sniper Kamen memutuskan untuk pergi dari situ. Di sisi lain, Rika dibawa ke tempat pemimpin yang mengendalikan orang bertopeng yang menyerang kelompok Rika waktu itu. Pria itu bernama Aikawa. Tujuan Rika dipanggil ke situ untuk membantunya menjalani tujuannya, yaitu kepatuhan dari orang lemah. Aikawa ingin menjalankan cita-cita itu untuk membawa kedamaian dunia, dan dia mengajak Rika untuk bergabung menjalani rencana tersebut. Rika pun bertanya berapa banyak orang bertopeng yang Aikawa bisa kendalikan. Ya katanya Aikawa sendiri bisa mengendalikan sekitar 30 orang bertopeng. Rika pun diajak ke atap gedung untuk menunggu helikopter datang. Bagi Aikawa, untuk menjadi dewa yang sempurna di dunia misterius ini, seseorang harus bisa pergi menuju gedung yang paling tinggi itu. Namun tidak ada satupun tangga yang menuju ke tempat itu, dan satu-satunya cara adalah dengan menggunakan helikopter tersebut. Rika pun tidak menyangka kalau rencana dari Yuri untuk membajak helikopter itu adalah kenyataan. Lalu tiba-tiba muncul helikopter itu, dan orang bertopeng yang ada di dalam berkata, Adios, amigo! Aikawa pun menghubungi anak buahnya yang di sebelah barat untuk segera menyerang helikopter itu di pendaratan selanjutnya. Sedangkan Sniper Kamen mengambil HP dari orang bertopeng yang ia kalahkan waktu itu untuk mencari informasi pemimpin mereka. Namun Sniper Kamen tidak tahu cara menggunakan HP. Saat berjalan di jembatan, Sniper Kamen merasakan ada yang mengincarnya dari jarak jauh dan terlihat dia adalah Kamen bulu putih yang langsung menyerang. Lalu Sniper Kamen membalas serangannya, di antara mereka memiliki senjata yang sama dan kemampuan yang sama. Kamen bulu putih langsung mengincar tali jembatan itu yang membuat sniper Kamen segera lari untuk mencari posisi yang aman. Tetapi ia tidak sempat yang membuat dia bergantungan di jembatan itu. Sedangkan di posisi lain, Yuri, Nise, dan Shinjaki mendengar suara pertarungan dua senjata sniper. Dalam situasi genting, sniper Kamen teringat momen masa kecilnya bersama Rika, yang dimana mereka berjanji siapa yang hidup lebih keren dalam situasi apapun. Sniper Kamen pun menyuruh Kamen bulu putih segera bidik di area yang ia tunjuk. Shinjaki langsung menggunakan kemampuannya, gedung paling tinggi pun mengeluarkan cahaya yang membuat orang-orang di berbagai tempat dunia misterius itu menyaksikan hal tersebut. Namun secara mengejutkan dari belakang Kamen bulu putih muncul air yang langsung memotong senjata Kamen bulu putih. Shinjaki pun langsung menggagalkan serangannya. Ain pun segera menyerang, tapi berhasil kena tendangan telak dari Kamen bulu putih. Tapi dari jarak jauh sniper Kamen dengan pose kerennya menyerang Kamen bulu putih. Karena situasinya tidak menguntungkan, Kamen bulu putih memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Lalu kelompok dari Kajuma pun berkumpul untuk bertemu dengan kelompok Yuri. Dan terlihat Tanabe udah baik-baik saja. Setelah itu Kamen bulu putih melapor kepada Aikawa kalau misinya telah gagal. Aikawa pun merasa kesal, dia akan mengumpulkan anak buahnya yang lebih kuat untuk siap bertarung dengan kelompok Yuri.
Saat ditinggal ke WC sama Nisa dan Shinjaki, muncul topeng sumo yang langsung menyerang Yuri yang membuatnya sampai terpental. Mendengar suara ribut, Shinjaki dan Nisa segera keluar dan Nisa segera membantu Yuri melawan topeng sumo itu. Dengan pertarungan yang lumayan sengit, kerjasama Yuri dan Nisa membuat ia berhasil mengalahkan topeng sumo itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan sniper Kamen yang tiba di situ. Ya walaupun sekarang udah menjadi sekutu, Yuri tetap merasa takut melihat sniper Kamen. Sniper Kamen pun ngasih barang mereka dan ngasih HP musuh yang ia dapat kepada kelompok Yuri. Singkatnya kelompok Kajuma udah sampai di tempat Yuri dan Kajuma membawa satu bocah yang ia temui bernama Kusakabe Ujuki. Saat berjalan bersama, Shinjaki ngasih tahu Sniper Kamen kalau Rika lagi disandra oleh musuh. Sontak Sniper Kamen pun terkejut setelah mendengarnya. Sedangkan Rika yang ingin diwawancarai oleh Kusakabe, tapi Kusakabe ditelepon kalau Kamen Bulu Putih gagal menghabisi Sniper Kamen. Sontak Rika terkejut kalau Sniper Kamen masih hidup setelah kena ledakan oleh Yuri dan Nise waktu itu. Kusakabe pun meminta Rika untuk menceritakan hubungan Rika dan Sniper Kamen, namun Rika tidak mengetahui apapun tentangnya. Merasa ada yang disembunyikan oleh Rika, Kusakabe mencoba memancingnya dengan mengatakan kalau dialah yang telah memasang topeng tersebut kepada Sniper Kamen. Tapi Rika menahan amarah itu dengan cara membenturkan kepalanya. Kembali ke Shinjaki, ya di mana Sniper Kamen tiba-tiba mengalami hampir kehilangan kesadarannya mirip seperti Nise waktu itu. Tapi untuk sekarang dia masih bisa menahannya. Shinjaki pun menghubungi Yuri dan Nise, ngasih tahu keadaan Sniper Kamen, dan juga Sniper Kamen mengajak Yuri untuk bicara berdua saja. Sniper Kamen pun ngasih foto Yuri yang ia dapat waktu itu dan mengatakan kalau dialah teman kakaknya yaitu Rika, ya walaupun belum yakin dengan hal tersebut. Untuk meyakinkan itu, Sniper Kamen menyuruh Yuri untuk melihat wajahnya. Mungkin Yuri pernah melihat wajah itu di suatu tempat. Setelah melihatnya, Yuri terkagum dengan ketampanan dari Sniper Kamen. Namun Yuri berkata kalau dia tidak pernah melihat wajah Sniper Kamen sebelumnya. Setelah itu terlihat dari jauh topeng penyidik anak buah Aikawa memotret tempat kelompok Yuri untuk mencari tahu apakah ada yang lebih kuat dari Sniper Kamen. Lalu saat Shinjaki dan Nise ingin menyembuhkan Sniper Kamen, muncul cahaya yang membuat Nise dan Shinjaki masuk ke dunia mimpi Sniper Kamen. Di situ muncul Nise bertopeng yang akan membantu dia berdua. Saat berjalan di dunia mimpi itu, mereka bertemu dengan Sniper Kamen bocah yang akan mengantarkan mereka ke tempat program topeng itu. Setelah sampai di situ, ada Rika kecil dan Sniper Kamen. Dan ternyata nama dari asli Sniper Kamen adalah Yu Makoto. Untuk segera menyembuhkan tahap hibernasi, Shinjaki langsung menggunakan kekuatannya yang sangat dahsyat. Dan sekarang perintah dari topeng itu udah tidak aktif lagi. Namun untuk perintah bundir masih ada. Shinjaki menyarankan Sniper Kamen untuk tetap memakai topengnya. Dan soal ingatannya akan membutuhkan waktu lama untuk kembali. Lalu mereka pun kembali dan berhasil menyelamatkan Sniper Kamen. Di tempat Yuri, mereka mendengar suara minta tolong dari jauh. Yuri pun segera menghampirinya, tapi setelah sampai ia terlambat. Di situ ada kelompok topeng penari yang siap melawan Yuri. Yuri terkejut tembakan yang ditangkis oleh perisai itu. Mereka pun mulai menyerang dan orang bertopeng yang membawa perisai itu berhasil dikalahkan oleh Yuri. Lalu Yuri juga berhasil mengalahkan satunya. Dari kiri dan kanan, dua orang bertopeng itu langsung sekaligus menyerang Yuri. Namun dengan mudahnya Yuri menghindari semua serangan itu dan segera langsung menyerang mereka dengan dua sekaligus. Tetapi dari balik dinding, terlihat ada penyidik Kamen yang lagi mengawasi Yuri. Melihat Yuri kelelahan, penyidik Kamen itu langsung melemparkan berbagai pisau ke arah Yuri. Yuri pun menghindari semua itu dan bersembunyi. Namun Yuri terus disepa dan berusaha melarikan diri dari serangan itu. Secara mengejutkan, penyidik Kamen hilang dari pandangan Yuri dan tiba-tiba muncul tepat di belakang Yuri. Untungnya semua serangannya tidak mengenai Yuri sama sekali. Yuri terus-menerus lari dari semua serangan itu. Mendengar ocehan dari penyidik Kamen tentang pemimpinnya, yaitu Aikawa, Yuri bertanya-tanya siapa orang tersebut. Dari depan pintu tiba-tiba pisau mengenai penyidik Kamen, lalu muncul Nise yang langsung menghantam penyidik Kamen. Penyidik Kamen yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi diminta oleh Yuri untuk katakan siapa orang bernama Aikawa itu. Setelah ia menceritakan tujuan yang gak masuk akal dari Aikawa, Yuri tidak mengerti tentang hal tersebut dan Yuri memutuskan untuk mengalahkan Aikawa. Sedangkan Rikuya mengirim anak buahnya. Sekarang kelompok Rika tahu markas dari musuh, mereka langsung ngasih informasi tersebut kepada Yuri. Kelompok Kusakabe pun mulai bergerak yang terdiri dari 3 anggota. Kajuma pun datang yang ngasih tahu mereka kalau dia mendapatkan kekuatan baru yaitu untuk menghentikan orang bertopeng. Dia pun mencobanya kepada Sniper Kamen, namun kekuatan tersebut hanya bisa menghentikan pergerakan dalam 1 detik doang. Tapi jika dimanfaatkan kekuatan dari Kajuma mungkin akan berguna. Lalu setelah itu singkatnya Kusakabe sampai di tempat kelompok Yuri dan siap bertarung. Sniper Kamen yang ada di atas bersama Ujuki yang langsung menembak Kusakabe. Namun tiba-tiba Izuki memanggil Kusakabe ibu yang membuat tembakan Sniper Kamen meleset.
Kusakabe pun menyebarkan sebuah asap di areanya. Dari asap itu, Yuri, Nise, dan Ain berhadapan dengan otot Kamen dan Cupu Kamen. Si Cupu Kamen itu melapor ke Aikawa kalau kelompok musuh ada di hadapannya. Aikawa pun mengatakan kalau dia akan melepaskan segel dari Cupu Kamen. 白い馬、赤い馬、黒い馬、死という名のもの、祭壇の下、黒い太陽、7人の天使。Kata-kata dari Aikawa itu membuat kekuatan Cupu Kamen keluar dengan kekuatan yang luar biasa, dan sekarang penampilannya berubah. Karena Aikawa sekarang tidak bisa mengendalikannya, ia berkata kalau dialah yang telah menyegel kekuatan dari Cupu Kamen itu. Jika ingin balas dendam, kalahkanlah musuh yang di hadapannya, yaitu kelompok Yuri, dan datanglah kepadanya. Dengan sekali hempasan, Cupu Kamen itu menghancurkan area sekitar, dan ia melewati kelompok Yuri begitu saja. Nise dan Ain pun mengejarnya, dan Yuri akan berhadapan dengan otot Kamen. Sniper Kamen pun mencoba menembak, tetapi dengan mudahnya peluru tersebut ditahan begitu saja oleh Cupu Kamen. Saat di dalam, Ain menyerangnya, namun itu hanya sekedar ilusi. Ain terus menyerang secara bertubi-tubi, tetapi semua serangannya tidak ada yang kena sama sekali. Saat mencoba menyerangnya kembali, pedang Ain meleleh begitu saja saat terkena senjata dari Cupu Kamen. Kajuba dan Nisa pun datang dan sekarang 3 lawan 1. Kajuma pun langsung menggunakan kekuatan barunya, menyuruh Cupu Kamen itu untuk berhenti. Mengambil kesempatan itu, Nise dan Ai segera menyerang, namun dengan cepat Cupu Kamen menghindari itu. Tetapi Nise dan Ain berhasil sedikit melukainya. Menganggap kekuatan Kajuma itu merepotkan, Cupu Kamen menyerang Kajuma dengan peluru yang ia keluarkan dari bajunya. Dan melesat dengan sangat cepat, Ain pun mencoba menghentikan itu, tapi sayangnya tidak sempat dan Kajuma pun terkena tembakan itu. Ain langsung menghentikan pendarahannya dengan sebuah lap, lalu membawa Kajuma menjauh dari tempat itu. Dengan cepat, Cupu Kamen berada di belakang Nise dan langsung mengayunkan senjatanya. Untungnya Nise sempat menghindari itu, namun dia terluka parah. Dari belakang, Tanabe muncul. Mengambil kesempatan itu, Nise melarikan diri untuk bersembunyi untuk fokus mengeluarkan kekuatannya. Singkatnya, dalam sekejap, Tanabe berhasil tumbang oleh Cupu Kamen dengan sangat mudah. Nisa pun kembali dengan kekuatan yang ia dapat dan langsung menghilang, lalu muncul menyerang dengan kekuatannya, dan Nisa terus-menerus menyerang dengan bertubi-tubi. Sedangkan di luar, Yuri versus Otot Kamen mengeluarkan teknik berenangnya dan berenang di sekumpulan asap itu, lalu muncul tepat di belakang Yuri dengan menggunakan sikutan mautnya. Yuri berhasil menghancurkan topeng Otot Kamen dan langsung menumbangkannya dengan beberapa kali tembakan. Kembali ke dalam karena pertarungan Nise melawan Cupu Kamen membuat area sekitar situ berantakan sekali. Dan Nise berhasil membuat Cupu Kamen kewalahan. Nise pun melemparkan potongan pisaunya lalu loncat dari tempat itu sambil berteriak. Mendengar sinyal dari Nise, Shinjaki langsung menggunakan kekuatannya dari atas gedung itu. Gedung yang paling tinggi itu pun mengeluarkan cahaya dan menembak ke arah Cupu Kamen. Kusakabe ingin melaporkan situasi kepada Aikawa, tapi HP-nya ditembak oleh Sniper Kamen. Dan ketika Kusakabe melihat Izuki, ia mengingat masa lalunya bersama Izuki. Dan Kusakabe memutuskan untuk melarikan diri. Sedangkan Cupu Kamen yang baru kena ledakan dari Shinjaki, ternyata dia masih hidup. Yuri pun datang langsung memukul kepalanya sampai lemas. Tiba-tiba Yuri dikasih tahu oleh sistem kalau ia telah mendapatkan kekuatan untuk mendalikan orang bertopeng. Dan gelombang Yuri sangat cocok dengan Cupu Kamen. Saat Yuri ingin menghabisi Cupu Kamen yang kelelahan, muncul Tanabe menyuruh Yuri untuk maafkan Cupu Kamen aja. Yuri pun menggunakan kekuatan barunya, menyegel kekuatan dari Cupu Kamen, dan diperintahkan mulai sekarang Cupu Kamen adalah anak buah Yuri. Seketika tubuh Cupu Kamen berubah kembali menjadi kecil. Kelompok Rika yang mendengar kemenangan dari kelompok Yuri merasa senang dan tinggal menyelamatkan Rika dari tempat musuh. Tetapi walaupun kelompok Yuri menang, Yuri harus kehilangan Kajuma. Sebelum mendiang kematiannya, Ain diperintahkan oleh Kajuma untuk mematuhi Yuri untuk mengakhiri dunia aneh ini. Sedangkan di tempat musuh, Aikawa ngasih tahu Rika kalau dirinya dan pasukannya akan menghabisi Yuri suatu saat nanti. Rika pun marah menyuruh Aikawa silakan menghabisi Yuri jika memang bisa. Dan sekarang mereka harus bersiap untuk petualang selanjutnya di dunia misterius ini. Dan